Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali belajar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dikatakan begini saudara, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi Tuhan mengajarkan kepada setiap saudara dan saya untuk kembali mengingat siapakah kita. Bahwa saudara dan saya bukanlah warga negara biasa, bukanlah warga negara dari bumi ini. Tapi saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Untuk itulah Yesus mati bagi saudara dan saya, untuk memberikan kepada saudara dan saya status yang baru sebagai warga negara kerajaan surga. Dengan satu tujuan, yaitu untuk supaya saudara dan saya saat diberikan status yang baru, Dia membenarkan kita, Dia memberikan kepada saudara dan saya akses untuk mengakses semua yang ada di surga supaya kita hadirkan di bumi ini. Saudara dan saya diselamatkan bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan diri saudara dan saya secara pribadi sendiri-sendiri, menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang mementingkan tentang kepentingannya diri sendiri. Tapi saudara dan saya diselamatkan adalah untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Saudara-saudara perlu mengingat bahwa tujuan Yesus mati buat saudara dan saya mati di atas kayu salib bukanlah sekedar untuk memindahkan saudara dan saya dari neraka ke surga. Tetapi saudara diberikan status identitas yang baru sebagai warga negara kerajaan surga. Untuk saudara menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga di bumi ini. Saudara memperluas surga yang ada di alam roh itu menjadi alam nyata di bumi ini. Saudara-saudara pahami akan posisi kita. Selalu ingat bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Lantas, bagaimana konkretnya untuk kita saudara dan saya menghadirkan kerajaan surga di bumi ini? Sederhana saudara. Dengan saudara dan saya setiap hari bersekutu di dalam firman-Nya, dan setiap hari saudara dan saya mengerti apa yang sudah tertulis di dalam firman-Nya, saudara akan mengerti apa yang menjadi hak dan menjadi warisan kita. Nah, pada saat saudara mengerti apa yang menjadi hak dan warisan saudara, dan saudara kemudian memproklamirkan warisan-warisan yang saudara miliki, itulah yang disebut dengan doa. Jadi sebetulnya doa itu merupakan saudara memproklamirkan kembali apa yang menjadi hak saudara, apa yang menjadi warisan saudara sebagai warga negara kerajaan surga. Lalu kemudian saudara memperkatakannya, Tuhan, ini tertulis dalam firman-Mu. Ini tertulis ada sebagai hakku, sebagai anak-anak-Mu. Lakukanlah seperti yang telah Engkau janjikan. Dengan saudara melakukan berdoa setiap hari, saudara sedang memberikan kepada Tuhan akses surga terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya di bumi ini. Oleh karena itu saudara penting sekali bagaimana supaya saudara dan saya bisa menghadirkan surga di bumi ini. Yaitu dengan cara saudara dan saya melakukan persekutuan dengan firman-Nya, mengingat statusmu sebagai warga negara kerajaan surga. Dan kemudian saudara memproklamirkan janji-janji Tuhan melalui apa yang saudara pahami, apa yang saudara ingat, apa yang saudara bersekutu, yaitu melalui firman-Nya. Saudara perkatakan itu. Saudara berkata, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah supaya aku menjadi berkat. Saudara perkatakan bahwa Tuhan, Engkau berjanji bahwa segala apapun yang aku kerjakan, Engkau akan membuat aku menjadi berhasil dan beruntung. Saudara perkatakan itu. Saudara perkatakan juga, Tuhan, Engkau berjanji bahwa aku dan seluruh isi rumah tanggaku akan melayani Engkau. Anak-anakku akan disebut anak-anak yang perkasa, luar biasa, diberkati, dan menjadi pahlawan-pahlawan yang dahsyat. Perkatakan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya. Itulah doa yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sebagai warga negara kerajaan surga, saudara memiliki akses untuk saudara berdoa. Saudara memiliki akses untuk mengundang surga terjadi di bumi ini. Saudara doa bukanlah saudara menaikkan setiap permohonan keinginan kita kepada Tuhan tanpa ada dasar legal standing yang kuat, yaitu firman-Nya. Saudara, doa adalah apa yang sudah Tuhan tulis melalui firman-Nya, yaitu janji-janjinya. Dan saudara berkata, Tuhan, Engkau sudah berjanji dan aku mau menerimanya. Karena inilah yang sudah Engkau berikan bagiku. Karena itulah hak waris yang
Tuhan sudah berikan. Saudara, itulah doa. Saya ambil contoh adalah seperti kejadian soal seorang orang tua yang telah meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Dan musuh dari keluarga itu tidak menyukai anak-anak itu mendapatkan warisan. Maka dia perlu memahami apa warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan ketika dia membaca setiap warisan-warisan, harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, itulah pada saat seperti itu, seperti saudara sedang membaca firman-Nya. Dan itu semua tertulis, setiap janji-janjinya tertulis dalam 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada saat saudara berdoa, itu seperti saudara saat itu, ketika setelah saudara dan saya membaca ayat-ayat itu, membaca setiap pasal demi pasal, lalu kemudian saudara mengkumandangkan itu. Saudara ada di sebuah pengadilan dan saudara berkata, Bapakku telah meninggalkan aku warisan ini dan ini dan ini dan ini. Seberapa banyak yang akan saudara dan saya terima adalah seberapa kita memahami setiap warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Itulah doa. Doa adalah membacakan, memproklamirkan kembali apa setiap warisan yang telah Tuhan tinggalkan bagi setiap kita. Dan itu semua tertulis dalam firman-Nya. Ubah perspektif kita bahwa doa bukanlah saudara mengungkapkan keinginan saudara, tetapi doa adalah mengungkapkan keinginan Tuhan terjadi di bumi ini seperti yang tulis dalam firman-Nya melalui saudara dan saya. Ingat statement ini. Statement ini diucapkan oleh seorang yang bernama John Wesley, saudara. Dia adalah orang yang sangat kuat sekali dalam memberitakan Injil. Dan dia berkata, without God, man can do nothing. But without man, God will do nothing. Saudara-saudara, tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa manusia, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Saudara-saudara, inilah yang menjadi bagian saudara dan saya sebagai warga negara kerajaan surga. Kita mengizinkan hidup kita, tubuh kita dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan surga. Dengan kehendak bebas kita berkata, Tuhan pakai aku. Saudara memiliki Tuhan yang besar dan kasih yang besar, saudara berikan identitas yang baru. Dan saat ini saya percaya mujizat pasti terjadi ketika saudara memahami ini. Terus berkusuk dalam firman-Nya, pahami setiap warisan-warisan yang sudah Dia tinggalkan. Tuhan berkati setiap kita, saudara. Amin.